96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali di perbincangan The Series kerja bareng Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Airlangga dan 96 FM Mercury Surabaya. Ya, dialog sosial politik ini hadir tiap 2 pekan sekali dan senang kali ini saya bisa mengajak Anda untuk berdialog tentang rencana peleburan NPWP dengan NIK, nomor induk kependudukan ya. Dan sudah hadir di studio menjadi narasumber kita. Beliau ini adalah dosen dari Ilmu Informasi dan Perpustakaan dari Visip Uner, Dr. Tri Susantari, Doktoranda MSc. Panggilannya Putri ya? Betul. Ya, apa kabar Putri? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Senang bisa menghadirkan Putri di perbincangan ini begitu ya. Iya Mas Aldi. Ya, saya Aldi Bu, betul. Dan yang operator itu namanya Mbak Retno Nining ya. Salah. Ya, selamat siang Mbak Retno. Ya oke, baik dan hari ini kita akan memperbincangkan rencana peleburan NPWP dan NIK. Kalau Anda tertarik untuk sharing, monggo silakan nanti di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096 ya. Anda juga bisa mengikuti kembali perbincangan ini kalau Anda tertinggal nanti melalui akun YouTube-nya Mercury di Radio Mercury 96. Baik, kita mulai ya, Putri. Terkait dengan topik kita hari ini. Ini masih rencana atau saya sempat membaca sepertinya sudah mulai bisa mereka yang mau proaktif untuk mengubah NPWP-nya dengan memasukkan NIK sudah bisa. Benar begitu ya, Bu ya? Sepertinya 19 mungkin bisa juta, lebih dekat ke mikrofon, ya. Bu. Ya. 19 jutanya sudah di-input ya datanya. Sudah di-input ya, betul ya itu ya. Itu yang jadi mulainya nanti baru mereka konfirmasi. Gitu. Konfirmasi ya. 19 jutanya siapa ini? Nah itu kelihatannya belum. Pilihan-pilihan pemerintah begitu ya? Iya betul. Pilihan pemerintah. Nah, saya nggak tahu Mas Aldi sudah belum? Saya ini belum kayaknya Bu. Nah, belum sama, saya kayaknya juga belum. Iya. Kayaknya enggak. Oh gitu ya. Berarti ada sesuatu yang nanti kita akan diskusikan. Okay, tapi di awal kita berdiskusi Ibu sebagai dosen jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan dari Visip Uner begitu ya. Isu bahwa mulai tahun depan NIK dan KTP akan menjadi NPWP ini secara umum dulu pendapatnya Putri pripun Bu? Oke, ya baik Mas Aldi. Saya di sini tidak akan membahas terkait persoalan pajak ya bukan bidang saya. Bukan bidangnya ya Bu ya. Kemudian juga misalnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi kayaknya juga ada tapi sedikit ya. Saya mungkin akan lebih membahas terkait soal sistem informasi, integrasi gitu, kemudian juga terkait dengan organisasi informasi. Kebetulan saya mengajar hal itu dan satu lagi mungkin yang agak lebih seru sedikit ya. Itu terkait dengan mata kuliah saya yaitu informasi dan aspek psikologi. Karena ada pertanyaan-pertanyaannya yang seperti saya bilang tadi, sebaiknya enggak lah gitu. Oh, sebaiknya enggak lah. Terutama untuk artinya kalau misalnya itu memang benar diseriusi oleh pemerintah dan kayaknya ini serius ya karena sudah ada 19 juta sekian ya Bu ya. Iya, betul. Yang sudah memang dileburkan begitu ya. Nah, apa plus minusnya Bu Tri? Oke, jadi begini, kalau saya akan bahas melalui mata kuliah saya dulu ya, yang organisasi informasi itu jadi kalau informasi itu di organisasi berarti sumber informasinya ini ada dan sumber informasinya ada kita, data kita. Data ya? Iya, data kita. Nah, kemudian siapa yang mengelola? Yang mengelola pemerintah. Ya kan? Nah, kalau pemerintah ini memang komit ya, jadi tidak hanya dia mengelola. Artinya membuat sistem itu terintegrasi dengan baik gitu. Nanti berikutnya bisa saja kita akan masuk ke bagaimana sistem itu benar-benar tracking sistemnya bagus gitu ya, dan tidak disalahgunakan. Nah ini nggak masalah sebenarnya.
gitu. Tetapi kalau nggak bagus bagaimana? Tadi kan pertanyaannya soal plus minusnya gitu. Jadi kalau trackingnya bagus nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya bisa dihack, bisa dijual belikan, nah ini masalah. Karena itu sumber informasinya adalah data kita, data pribadi kita. Kira-kira Mas Aldi mau nggak data pribadinya di-track orang lain? Iyalah, ya nggak mau. Nah, itu tadi yang minusnya. Ya, plusnya bahwa ketika sebuah sistem itu terintegrasi dengan baik, nggak masalah. Nggak masalah, dan artinya sebenarnya kan KTP elektronik yang kemudian ternyata muncul lebih banyak kasus korupsinya yang membesar, dengan upaya pemerintah untuk menjadikan single identity number itu kan sesuatu yang memang penting ya Bu ya, supaya pemerintah paling nggak punya gambaran lah ya, ketika bicara soal orang miskin berapa, selama ini kan datanya nggak akurat banget gitu, atau memang seperti itu atau gimana Bu? Kalau seandainya kita, itu tadi yang saya sampaikan bahwa secara ketika sistemnya ini bagus, kemudian tidak ada kebocoran dan seterusnya, sebenarnya tidak menjadi masalah gitu. Dan itu integrasi itu membuat kemudahan. Ya betul. Kemudahan tapi bagi siapa? Nah, kan ada yang namanya user dan end user. Dalam teori organisasi informasi itu. Jadi ada pengelola, ada user, dan ada end user. Usernya siapa? End usernya siapa? Kita ini sumber informasi, datanya ada data personal yang sangat pribadi. Data pribadi kita boleh nggak sih diketahui orang lain? Seberapa gitu? Kalau saya sih seperti itu. Boleh, misalnya nama gitu ya. Alamat saja orang sudah takut sekarang. Ya kan, tetapi mau nggak mau untuk kemudahan kadang-kadang orang juga mengambil, ya itu tadi mudahnya, simplifikasi ya kan, orang ya wis nggak apa-apalah diketahui orang gitu ya kan. Kalau kita pesen apa saja yang kaitannya dengan teknologi informasi, kemudahannya luar biasa. Kita nggak perlu pergi kemana-mana, tenaga dan seterusnya, kita mudah gitu. Tetapi mudah juga orang lain untuk tahu, gitu. Mudah juga orang lain untuk menjadi oh ibu itu rumahnya di sini loh, gitu. Karena itu seringkali yang anak-anak saya yang kebetulan juga sangat paham terkait hal itu. Jadi setelah mereka mendapatkan kiriman seperti itu, bekas-bekasnya itu disobek-sobek sampai kecil-kecil. Tidak dibuang begitu saja ke tempat sampah seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kan untuk menjaga. Kemudian juga selalu mereka bilang jangan mudah mengirimkan KTP. Sama selalu seperti itu, karena ketika jadi narasumber itu tadi permintaannya ada KTP dan NPWP, dan mereka minta aja begitu, dan saya juga enteng aja ngirim gitu. Padahal kalau anak saya menyampaikan nomornya ditutup, malahan begitu. Oh gitu ya? Iya, apanya yang mama harus tutup? Sesuatu data misalnya alamat tutup, nomor KTP silakan. Mungkin kalau yang dibutuhkan nomornya berarti alamatnya yang boleh ditutup gitu. Iya, alamatnya nggak perlu, kan nomornya aja yang perlu. Begitu. Ya, oke. Nah ini tadi sejak awal Bu Tri udah bilang bahwa ini kita nggak akan membelokkan ini ke pajak ya, karena memang bukan bidang Bu Tri juga gitu. Tapi menarik juga kalau untuk kita sekarang bicara soal idealnya begitu ya. Apakah memang pemerintah merencanakan untuk melebur NPWP dan NIK ke NPWP ini memang dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pemungutan pajak, Bu? Sebenarnya menurut saya sih iya, betul sekali. Jadi supaya memudahkan, tapi kalau bahasanya orang itu lebih mudah mengingat NIK begitu kan, sehingga selalu ingat gitu, gampang dengan hampir sama begitu kan, sama menjadi sama, melebur gitu. Sekarang saya mau nanya Mas Aldi balik nih, inget nggak sih NIK? Enggak, sama. Langsung enggak, iya. Kan, gitu. Setiap mau apa mesti ngelihat KTP lagi, gitu. KTP lagi. Nah ini minusnya juga, Mas Aldi mau nggak ya ketika itu nanti kena tarif ketika kita akses NIK kita, mau nggak? Enggak. Nah gitu, minus lagi kan. Nah sudah berapa minus tadi?
Nah ini kita lihat saja, ternyata bahwa minus. Plusnya mana? Plusnya ya pengelola. Pengelola mendapatkan kemudahan, user, ya kan? User ini juga hati-hati. Siapa yang akhirnya menjadi user kita? Gitu. Misalnya saja bank boleh, gitu kan? User kita bank. Siapa lagi yang boleh? Karena ketika data kita, termasuk juga kemungkinan bahwa tidak hanya data tadi alamat, pekerjaan, apa saja yang ada di NIK, golongan darah, status, ya kan? Status aja sebenarnya di negara-negara maju sudah nggak ada. Nggak perlu dicantumkan ya Bu ya? Dicantumkan gitu. Iya. Sekarang ini kalau misalnya NPWP, wow, isinya bisa harta kekayaan kita ada di situ informasinya gitu. Nah, ketika itu bisa dilihat oleh user, kan, atau end user. End user ini kan bisa orang lain gitu, yang menggunakan NIK kita. Nah, kita jadi tahu, bisa dilihat gitu. Ketika tracknya bahwa itu tidak bisa terbuka semuanya, oke. Gitu. Gitu Mas Adi. Nah, sebenarnya ini menjadi tanda tanya besar itu karena kita tahu bahwa pemerintah belum sepenuhnya bisa memberikan garansi ya Bu ya. Itu tadi betul. Gitu ya. Artinya sebenarnya nggak ada yang salah dengan program ini karena single identity number itu bukan cuma Indonesia, banyak negara lain juga menerapkan itu dan so far so good gitu ya. Nah kalau enggak loh. Enggak juga ya? Enggak juga. Jangan sampai nanti juga bank boleh menjadi satu. Kalau sudah bank menjadi satu, itu sama dengan kantong kita dikelola, diserahkan ke orang lain gitu ya. Betul sekali. Sekarang aja kita bisa was-was gitu ya, karena dalam beberapa kasus kan terjadi juga kan kekhawatiran itu gitu ya. Kekhawatiran gitu. Kita aja sekarang saya sudah diingat-ingat jangan menggunakan WiFi di mana-mana seperti itu, ya kan? Karena nanti ketika kita akses buka akun bank, banking misalnya, nanti itu bisa diduplikasi, bisa diapa gitu ya. Gitu. Ya kan seperti ini. Bagaimana dengan hal-hal yang seperti itu? Apakah sudah secanggih itu pengelolaan sistemnya? Itu yang perlu mungkin kekhawatirannya minus lagi gitu. Sudah berapa minus tadi? Hitung aja. Ya akhirnya kita mohon maaf pemerintah ya, kita terpaksa harus berbicara dari sisi negatif sebagai sebuah inputan ya, umpan balik lah ya. Umpan balik. Jadi bagaimana apa yang harus disiapkan? Betul. Jadi tracking sistemnya tadi harus benar-benar dikelola sebaik mungkin karena ini tidak hanya data personal tapi juga lebih jauh gitu, harta kekayaan gitu yang wajib kan, kita wajib menunjukkan semua milik kita yang kena pajak. Betul. Ya. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Oke, gitu. Baik. Nanti kita akan coba kompilasi juga atau komparasi, bukan kompilasi. Kita akan coba komparasikan dengan ketidakpatuhan ya para wajib pajak kita yang bahkan sampai harus dilakukan pemerintah ngasih diskon-diskon lewat amnesti dan segala macamnya itu. Nah, bagaimana komentar narasumber? Nah, tetap di dialog kita ya. Tapi kita break dulu ya Bu ya. Kita ke pesan-pesan dulu. Oke, kita kembali lagi di perbincangan kita ya, dialog sosial politik, tapi kita hari ini membahas tentang sesuatu yang ya masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita, peleburan NIK dan NPWP ini. Dan tadi saya mencatat dari sesi yang pertama bersama Bu Tri itu, narasumber kita, ini ternyata memang banyak hal yang harus di warning ya Bu ya, ke masyarakat lah ya, agar masyarakat makin ngeh gitu ya, supaya lebih paham tentang kondisi-kondisi yang ada. Dan saran-saran Bu Tri sendiri seperti apa Bu? Supaya tadi kan sempat disinggung-singgung ya, beberapa minusnya itu kan soal keamanan data, terus kemudian kemungkinan cybercrime dan lain sebagainya.
Apa saran Bu Tri sendiri? Jadi begini, nomor satu itu memang harus komitmen dulu pemerintah kalau membuat kebijakan. Komitmen itu antara lain juga harus ada acuan regulasinya yang pasti. Jadi menurut Bu Tri, sorry saya potong. Menurut Bu Tri, untuk program kali ini rasanya masih bisa dipertanyakan nih komitmen pemerintah, artinya kesungguhan pemerintah seperti apa begitu? Kalau menurut saya mungkin kesungguhan untuk merancang sistemnya boleh. Sudah gitu oke gitu ya, nggak ada yang salah soal itu gitu ya. Nggak ada yang salah soal itu, tapi keamanannya yang penting. Oke. Kemudian sanksi bagi mereka yang menyalahgunakan. Nah ini kan harus dituangkan dalam sebuah regulasi atau itu bentuk komitmen regulasi itu bahwa mereka yang menyalahgunakan yang harus dapat sanksi dong gitu. Baik itu bisa saja kan seperti saya kurang tahu juga ya kepastiannya yang BPJS data bocor itu kan itu tiba-tiba hilang begitu saja ya Bu ya, tidak ada kejelasan ya. Tidak ada kejelasan. Terus kemudian siapa gitu. Harusnya kan mereka yang melakukan pembocoran ini kan harus dapat sanksi. Betul. BPJS-nya juga nggak dapat sanksi. Dan masyarakat juga harusnya tahu bocornya dengan cara seperti apa, siapa yang membocorkan dan apa sanksinya, kan sampai sekarang kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Dan sekarang kelihatannya juga data pribadi kita itu berada di mana-mana. Iya. Nah, itu kan ditambah lagi ke NPWP sekarang. Nah, ditambah dengan NPWP ini nantinya bagaimana? Gitu. Kalau misalnya saja orang tidak menggunakan untuk hal-hal yang kurang baik sih tidak masalah gitu. Tapi kan akhirnya orang itu bisa membaca kan, bisa membaca data orang lain, ini yang berbahaya. Gitu. Saya jadi tahu itu, oh Mas Aldi ini punya kekayaan. Iya, kekayaan berapa ember. Oh penyiar tuh enggak punya apa-apa ternyata gitu ya. Gitu, Mas Iya, oke. Nah, balik lagi kita mesti buka-bukaan ya. Kita artinya kita boleh memberikan umpan balik ke feedback ke pemerintah, tetapi kita juga harus memahami bahwa masyarakat sendiri, kita sebagai warga negara ini belum semuanya memiliki tingkat kepatuhan yang sama. Ya, saya tidak mengatakan ini hanya subjektivitas saya begitu ya. Semakin orang duitnya banyak, kok rasanya bayar pajaknya semakin ogah-ogahan gitu ya. Artinya ya tidak semua seperti itu, tapi saya punya keyakinan seperti itu. Nah, menghadapi seperti ini kita kan juga harus memberikan saran-saran begitu ya, bukan hanya pokoknya pemerintah nggak mau tahu aku ini harus diamankan dulu, kan kita nggak boleh juga kayak begitu kan Ibu ya. Betul. Nah gimana Bu untuk bagaimana dengan kalau ini misalnya tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan orang membayar pajak, artinya menjadi lebih sulit untuk berkelit karena NPWP dan itu adalah NIK-nya gitu. NPWP. Itu karena ketika apakah dengan memiliki NIK yang jadi satu dengan NPWP itu orang tidak bisa berkelit gitu. Atau otomatis menjadi patuh. Iya. Patuh itu sebuah ini dua hal yang berbeda ya Bu ya. Dua hal yang berbeda. Kepatuhan itu adalah sesuatu kebiasaan. Kebiasaan itu harus dikonstruksi. Jadi kalau biasa tidak patuh, meskipun lebih baik dipenjara daripada patuh. Bisa jadi bisa seperti kayak begitu itu, ya? Kan? Karena kita tidak biasa, tidak terbiasa dengan kepatuhan gitu. Tetapi kalau, nah karena itu mungkin perlu juga, nah ini tadi kaitannya dengan mungkin perlu dibiasakan dulu kepatuhan itu. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu, dan itu perlu disampaikan. Mungkin kepatuhan itu juga bisa disampaikan sejak dini gitu. Ketika sekolah, dalam sekolah dasar mungkin seperti itu. Sejak usia dini sudah dibelajarkan untuk patuh gitu. Ketika mendadak mendidik orang sudah tua kemudian disuruh patuh, yang biasanya tidak patuh mungkin susah sekali untuk itu.
Dan juga kaitannya mungkin dengan semakin kaya berarti semakin besar pajak yang harus dibayarkan. Ketika itu tidak menjadi sebuah kebiasaan, ya itu juga susah gitu. Kalau di dalam mohon maaf karena saya Muslim gitu kan, kebiasaannya kan kita ada zakat yang sudah dihitung sekian persen. Ada persentasenya begitu ya. Persentasenya minimal kita biasa dengan yang tidak zakat tapi sodakoh dulu. Gitu. Nah itu ketika kita patuh menjalankan itu dengan baik ya mungkin lebih mudah gitu daripada yang tidak dibiasakan sama sekali. Atau pemerintah mau dengan tadi itu regulasi dengan sanksi yang agak berat misalnya. Nah ini mungkin juga orang akan menjadi takut. Ya. Nah takut atau patuh. Kalau ketika takut dia bisa saja sembunyi dengan memanipulasi misalnya informasinya, datanya dimanipulasi gitu. Seperti misalnya saya ketika saya punya harta bermiliar saya bagi ya sama Mas Aldi gitu. Biar saya nggak kena pajak banyak-banyak kan gitu. Saya atasnamakan orang lain. Betul. Nah, kita bagi bersama-sama. Itu sudah bukan rahasia umum lah ya. Sepertinya kayak begitu ya. Ya, oke, baik. Saya yang bilang loh. Iya, saya yang bilang. Iya, saya yang punya radio yang bilang. tapi gini, dari penegasan Putri, apakah boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya oke lah, tidak ada yang salah dengan rencana peleburan NPWP dan NIK. Tetapi kalau tujuannya adalah membuat tingkat kepatuhan warga negara Indonesia meningkat untuk bayar pajak, cari cara lain masih bisa daripada bermain-main dengan keselamatan datanya warga. Betul sekali, saya luar biasa. Mas Hadi. Seperti itu. Karena itu mungkin kita sudah bisa memulai membuat kepatuhan itu sejak masih dini gitu. Di sekolah-sekolah kita ajarkan siswa untuk patuh gitu. Membayar kewajiban-kewajiban yang mungkin sederhana. Kemudian dia meningkat ketika dia dewasa dia akan terus belajar patuh gitu. Ya. Oke, baik. Dan sekarang kita bicara soal kondisi masyarakat. Kita tahu era digitalisasi ini kan membuat saya nggak punya datanya, jadi saya nggak bisa mengklaim. Tetapi saya percaya bahwa masih lebih banyak masyarakat yang tidak paham digitalisasi daripada mereka yang paham begitu ya. Artinya kan ini membuat mereka jadi gagap-gagap gitu. Ya, Pertamina mau bikin orang mau beli BBM pakai aplikasi, semua sudah pada ribut dan segala macam. Komentarnya seperti apa, Bu? Ya, itu betul sekali ya. Masyarakat kita ini kan belum semuanya melek teknologi. Teknologi informasi juga. Betul. Kan? Tidak hanya mereka melek, punya gadget aja enggak kan gitu. Punya gadget enggak beli data kan gitu. Akhirnya mereka pergi ke warung-warung untuk cari wifi kan itu. Gitu, ya. Ketika di luar wifi, ketika dia keluar dari area yang ada datanya ya dia nggak akan dapat informasi. Pada saat itu pemerintah misalnya melalui jaringan tadi, jaringan internet itu menyampaikan sesuatu lah pas orangnya nggak punya data, pas orangnya nggak punya gadget lagi, pas orangnya nggak ada jaringan. Tidak hanya itu kan, jadi tidak punya gadget, ya tidak bisa beli data, gitu. Bisa punya dua-duanya, nggak ada jaringannya, gitu. Ini juga harus dipikirkan, gitu. Ketika menyampaikan melalui ini tadi teknologi informasi, ya kan, belum tentu informasi itu sampai kepada yang dituju. Ya, apalagi kalau saya ngelihat sekarang kan kecenderungannya kejar-kejaran terus ini Bu. Semua pakai aplikasi Peduli Lindungi kah, di ini kah, jam sostek segala macam. Semakin banyak aplikasi, semakin banyak juga masyarakat yang kalau tidak memang punya tidak punya niat yang kuat untuk mengejar itu, jadi makin tertinggal dan ini kan bahaya ya di kampus seperti ini Bu. Betul sekali. Kemudian juga kemampuan gadget. Saya lihat HP-nya Mas Aldi jadul deh. Iya. Nah, karena itu bagaimana mau mengisi app yang banyak tadi? Tukar tak Bu? Kesempatan saya.
Dia mau beli nggak bisa ya apa coba? Nah itu tadi bagaimana ketika harus itu memakai semua aplikasi, nggak mampu HP-nya. Kemudian dikirimlah, gambar semua gambar, tambah nggak bisa dibuka. Ya, belum lagi juga soal pemahaman literasinya yang kurang dan kemudian pemahamannya kurang, dikirim buka aja nggak bisa, jadi lewat. Nanti ketika kita klaim loh kok nggak ada sosialisasi, oh sudah lewat gadget. Betul sekali. Selalu seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Nah ini yang mungkin perlu juga diantisipasi ya untuk itu. Apakah semua hal itu harus melalui ini teknologi informasi? Melalui jaringan informasi, karena itu sebenarnya manual itu tetap harus dilakukan gitu. Gitu ya? Iya, tetap harus dilakukan karena tidak semua masyarakat itu bisa gitu melek teknologi informasi, belum bisa semuanya. Karena itu juga, tetapi mungkin pemerintah begini, ini Mas Aldi. Kalau saya lihat mungkin targetnya adalah bukan yang nggak punya gadget dan seterusnya, karena mereka yang nggak punya harta. Mungkin pikiran pemerintah seperti itu ya. Iya. Jadi sedikit orang tapi yang memang membayar pajak itu. Kalau menurut saya seperti itu, karena itu mungkin mereka penting juga untuk membuat peta data, gitu kan, peta data yang wajib bayar pajak gitu, masyarakat yang wajib bayar pajak sama mungkin yang tidak memiliki tadi ya kan, ada aturannya bahwa mereka yang memiliki gaji ya di bawah 4 juta kalau nggak salah itu tidak perlu membayar pajak gitu. Nah saya kok bayar pajak ya, kena dapat honor 500.000 aja potong pajak, 250.000 potong pajak. Padahal aturannya 4 juta sekian baru nggak kena pajak, ke atas baru kena pajak, dipungut pajaknya gitu ya. Dipungut pajak. Ini itu tadi loh, regulasi aturannya itu yang mana yang kena pajak. Iya. Ini kalau kita bicara soal aturan memang rasanya sudah jadi seperti sebuah kalau orang Jawa bilang segojangan lah ya. Kita itu banyak aturan-aturan pemerintah yang nggak jelas gitu ya, bikin masyarakat malah pusing-pusing sendiri gitu kan, karena implementasinya terutama yang menurut saya nggak jelas. Aturannya jelas tapi implementasinya yang kadang-kadang nggak ini. Yang kurang lah. Ya. Oke. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Mercury, Anda yang sudah berkenan untuk mampir. Beberapa pertanyaan sudah saya tampung dari teman-teman di Posko. Saya yang pertama menyapa, sebentar saya kacamata dulu ya. Ibu Erina, apakah ada perubahan yang signifikan dengan perubahan peleburan ini bagi masyarakat? Kemudian apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat terkait dengan program peleburan ini ya, terkait dengan program ini? Nilai plusnya apa saja untuk masyarakat kalau pemerintah kan salah satunya bisa ngintip harta kita gitu. Monggo silakan dikomentari untuk Bu Erina. Iya Bu Erina, selamat siang. Pertanyaannya bagus ya. Memang itu tadi saya sudah banyak membahas tentang plus minusnya. Plusnya jelas pemerintah sebagai pengelola informasi itu bisa melihat dan mengetahui dapat pajak dari kita itu berapa, kan? Dapat masukan, oh Mas Aldi punya harta sekian, harus membayar pajak, honornya dari Mercury sekian juta, ratus juta. Begitu. Oh miliar Bu? Nah miliar. 100 tahun tapi. Jangan ketawa loh Ki, pelecehan Kiki ini. Jadi begitu ya Mas ya. Jadi kan jadi tahu harus bisa perkiraan bahwa akan mendapatkan pendapatan daerah ya, atau provinsi, lokal, nasional, regional maupun nasional. Ini akan mendapatkan masukan berapa, ini gitu bisa diperkirakan. Nah, seperti itu. Tapi minusnya itu ketika data-data personal kita diketahui oleh pengelola, pemerintah sebagai pengelola sumber informasi. Sumber informasinya siapa? Kita. Nah, pemerintah ini seberapa komitmennya menjaga informasi kita ini, data kita ini, itu yang penting. Kalau menurut saya.
Iya, gitu. iya, iya, Nah, iya, iya. ketika itu saya tekankan lagi satu hal bahwa sebenarnya ketika kita ini terbiasa untuk patuh membayar pajak, ini nggak masalah gitu. Bu Erina kalau patuh membayar pajak sebenarnya nggak menjadi masalah. Yang menjadi masalah pastinya datanya Bu Erina ini terkait memiliki apa saja itu bakalan diketahui oleh pemerintah. Nah, pemerintah ini pengelolanya yang diberi tanggung jawab ini siapa? Apakah mereka bisa menjaga data kita? Iya. Gitu. Iya, Itu Bu iya. Erina. Jadi kalau Bu Erina mempertanyakan keuntungan bagi masyarakat, saya bilang justru banyak kerugian bagi mereka yang udah patuh. Betul. Benar kan ya? Betul. Artinya sebenarnya kalau mereka udah patuh, mereka nggak perlu lah ngapain juga NIK dilebur sama NPWP. Toh selama ini saya sudah patuh melaporkan nih loh harta saya, betul tapi kan sekali. keamanan saya nggak saya serahkan ke pemerintah telek-telek gitu ya, Iya, kalau orang ini betul. bilang ya. Saya juga nggak masalah kok misalnya saja honor saya yang 500.000 itu dipotong, potong pajak 250.000 aja potong pajak, nggak masalah. Nggak gitu. masalah Nggak gitu ya. masalah gitu. Iya, iya, Tetapi saya masalah ketika data saya diambil dan tidak dikelola dengan baik. Iya. Bisa bocor, bisa ada yang mengutak-matik, ada yang memanfaatkan. Nah, ini yang saya masalah. Artinya sebenarnya sampai di sini perbincangan kita ini masih dalam tanda kutip mempertanyakan seberapa bisa pemerintah mengamankan data kita ya. Betul sekali. Gitu ya, betul Bu, ya? sekali, ya. Dan ketika apakah pemerintah juga mampu ketika misalnya saja ada kegiatan yang mengharuskan orang mengakses nik kita, yang sudah dikelola secara sistem, Ya. ya kan, yang sudah tidak di print lagi misalnya, dan kita mesti harus membayar kan, dapat kena ya dicaskan gitu. Iya, kena pajak ya. Ya bukan pajak. Oh, bukan pajak. Oke. Jadi nah itu apakah kita mampu sistemnya? Paribu loh penduduknya, ketika akses bersama-sama mampu nggak gitu? Gitu. Ketika kita semuanya mencari informasi tentang ini data kita mampu nggak ininya sistemnya? Fakta membuktikan bahwa disitulah handicapnya begitu sampai hari ini ya. Antara lain gitu ya. Bayangkan kalau kemudian nanti NPWP dilebur sama NIK. Iya, kemudian kan itu juga harus jadi saya juga memegang mata kuliah preservasi digital. Bagaimana menjaga data yang terus-menerus. Secara teknologi itu memang oke gitu, bagus banget. Tapi itu data juga harus dikelola gitu, harus dikelola. Kadang-kadang juga ada data itu yang tiba-tiba rusak, tiba-tiba hilang kan gitu. Kemudian ada juga data yang, mohon maaf, diganti. Bagaimana kalau itu harta kekayaan kita diganti? Yang misalnya saja saya punya tanah 100 hektar, iya ta? Menjadi tinggal padahal 1 hektar gitu. Iya. Padahal kan 101 ya Bu ya. Bisa jadi terjadi seperti itu dalam mata kuliah yang saya ajarkan, preservasi digital. Nah inilah pertanyaan-pertanyaan yang lagi-lagi kita kupas. Bukan untuk sekedar menyalah-nyalakan pemerintah, tetapi kan ini hak kita untuk mempertanyakan kepada pemerintah sang pembuat kebijakan ya, sebagai fasilitator dan regulator, betul ya Bu ya? Iya, betul, untuk hati-hati. Untuk lebih hati-hati karena kita sih oke-oke aja yang sebenarnya pembicaraan kita ini akan selesai ketika kemudian saya ini jadi pengen mengutip saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Pak Renald Kasali. Kita ini kan masih low trust society ya. Artinya misalnya kepercayaannya masih low trust gitu ya. Jadi kita nggak akan ngobrolin seperti ini kalau kita sudah yakin betul bahwa pemerintah memang bisa menjamin semuanya aman, nggak akan ada masalah gitu ya. Betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya saja jangan sampai nanti terus setelah masyarakat setuju semuanya dan berjalan dengan baik, ditingkatkan lagi seperti yang saya bilang tadi. Nanti ATM kita juga dikelola begitu.
Ya, gitu. ya. Kita makin hari makin nggak punya apa namanya privacy begitu ya. Oke. Itu betul sekali. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya break dulu ya Bu ya, karena masih ada pesan-pesan yang harus saya putar dulu. Apa namanya NPWP dan NIK. Tadi saya sudah menyapa Bu Erina, sekarang Pak Andi. Bicara keamanan data di Indonesia ya sudahlah katanya, karena bocor di mana-mana. RUU keamanan data juga belum disahkan, tapi zaman sekarang semua berdasarkan data. Bagaimana sebagai masyarakat ini rakyat menjaga keamanan datanya, karena kok rasanya susah. Data vaksin seorang presiden saja sempat bocor, data KTP mantan Menteri Susi juga bocor, bahkan kertasnya jadi bungkus, kata Pak Andi. Silakan dikomentari balik, Bu. Iya, Pak Andi, selamat siang. Itu yang memang perlu kita waspadai ya. Hal yang seperti ini, karena memang tadi saya sempat diskusi sama Mas Adi bahwa ada sebuah buku yang membahas tentang masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya. Nah, inilah musuh kita ini seperti kucing dalam karung gitu. Kita nggak tahu siapa yang di dalamnya. Karena dengan masyarakat terbuka ini kita bisa artinya menutup diri kita. Diri kita bisa menjadi orang lain dan kita sembunyikan diri kita yang orang tidak akan tahu. Nah, ini sungguh berbahaya. Lebih berbahaya kalau menurut saya daripada dunia nyata. Jelas-jelas misalnya seseorang, misalnya Mas Adi membenci saya dari wajahnya aja misalnya kelihatan, kita bisa gitu tahu, ya. kita bisa berhati-hati. Tapi bisa saja orang yang ada setiap hari dengan kita ternyata dia tahu data kita dan dia bisa membuka semua data kita. Misalnya kita percaya dengan anak buah yang ada di dalam ruangan kita gitu. Ternyata dia membongkar dengan menggunakan nama orang lain gitu, orang lain gitu. Jadi dia bisa mengambil semua apa yang kita miliki. Ini juga sudah banyak terjadi kan di dunia gitu. Banyak terjadi di dunia. Mereka yang kaya yang baru dibahas gitu, mereka yang sedang-sedang aja banyak. Jadi mereka menggunakan kartu kreditnya orang lain itu yang nggak pernah dibongkar, dan itu bagaimana orang lain itu bisa nangis darah gitu ya, karena dia digunakan kartu kreditnya dan itu bisa terbobol luar biasa di dunia ini. Nah ini yang kita tidak tahu kita harus bagaimana. Baik. Bu Anggi, terima kasih juga sudah berkenan mampir. Pemerintah kok nggak berkaca ya pada kasus kebocoran data BPJS, data e-commerce. Artinya jaminan kebocoran data pribadi itu pemerintah nggak bisa jamin, katanya. Ya, jangan memaksakan rakyat kalau rakyat beresiko hanya untuk kepentingan kemudahan pemerintah dan memilih sistem yang instan. Ya, itulah yang sedang kita diskusikan. Monggo kalau mau dikomentari balik Bu Anggi ini. Iya Bu Anggi, selamat siang. Nah, itu betul sekali seperti yang saya sampaikan tadi ya, menyangkut persoalan kepatuhan. Jadi kepatuhan itu tidak bisa dipaksakan. Kepatuhan itu kalau sudah terbiasa tidak patuh ya tidak patuh aja. Itu sampai kapanpun dikejar dia akan bersembunyi, dan bersembunyi itu lebih mudah di dunia maya. Gitu. Nah, ini yang apakah itu yang akan dicoba artinya dicoba dipegang sama pemerintah, mereka yang nggak patuh itu. Nah kalau menurut saya ya itu susah sekali gitu. Pemerintah harus punya mekanisme yang lain, tidak seperti sekarang ini gitu. Nah sekarang sebenarnya pemerintah bisa melihat persentasenya, berapa yang patuh, berapa yang nggak patuh. Nah yang justru yang nggak patuh-patuh itu yang dikejar gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Itu saja yang diambil gitu. Tapi bagi mereka yang patuh ya kita jangan juga membuat cemas kita yang patuh-patuh gitu. Jadi kita berubah menjadi tidak patuh gara-gara cemas. Betul. Atau mungkin karena kita terus jadi apatis gitu ya. Artinya kan ini melanjutkan diskusi kita, memang di Indonesia ini orang yang taat aturan itu menjadi lebih banyak dirugikan ketimbang mereka yang suka menelikung gitu ya.
Artinya gini, kalau katakanlah yang paling sederhana gitu, kita itu di traffic light misalnya kita berhenti ketika merah berhenti, ada yang nyelonong, kadang-kadang kita ketubruk, kadang-kadang kita ketemper apa-apa gitu, atau kadang-kadang kita juga bikin, duh kok enak ya, kok boleh ya, tapi kita udah terlanjur berhenti padahal dia masih jalan. Nah, itu artinya kan memang ya inilah kondisi Indonesia sampai hari ini ya, menurut saya sih seperti itu ya Bu ya. Iya betul sekali ya, walaupun ya mungkin oknum dan Iya, betul. jumlahnya sih tidak banyak ya, tetapi mungkin yang seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau kita ngomong peta data, itu sebenarnya pemerintah bisa memetakan gitu kalau menurut saya. Gitu ya. Sekarang ini nggak susah sebenarnya. Balik lagi ke tadi yang ini ya. Ya dari ini saja, dari NPWP saja, Dirjen Pajak yang bisa melakukan. Ini kan sebenarnya kerjanya Dirjen Pajak kan. Dirjen Pajak bisa memetakan dan targetnya ada gitu. Iya. Artinya menyemangati Bu Anggi, ya sudahlah pemerintah jangan kemudian kebiauya lah ya, hanya untuk menangkap beberapa mereka yang nggak taat pajak, akhirnya seluruh rakyat Indonesia dipaksa untuk menerima kebijakan ini yang kita nggak bisa protes apa-apa begitu ya. Dan risikonya membuat cemas. Ya, oke. Baik, saya lanjut ya Bu Tri ya. Ini ada Bu Fatima. Kalau melihat banyak kekurangan yang tadi Bu Tri sampaikan, berarti kita tidak bisa mengamankan data pribadi kita ya Bu. So apa yang harus kita lakukan, kata Bu Fatima? Banyak berdoa. Kok kalau misalnya Bu Fatima selamat siang. Kok kalau kita misalnya tadi saya sempat nyampaikan bahwa ya sudah harta-harta kita itu kita bagi-bagi saja menggunakan nama-nama banyak orang kan gitu. Nah supaya ya kalau misalnya hilang ya sedikit gitu. Jadi masa kita harus siap-siap kehilangan sih gitu. Nah itu resiko gitu. Kalau seandainya misalnya tidak teramankan ya bisa jadi kita akan kehilangan. Itu yang ya jaminannya apa? Ini yang pemerintah gitu yang harus menjamin bahwa data kita aman, data kita terlindungi. Atau mungkin nanti ke depan ada konsultan untuk menjaga data. Konsultan. Jadi mungkin teman-teman dari sistem informasi itu bisa memberikan konsultasi pada kita untuk mengamankan seperti misalnya saja yang saya juga sudah senang sekali ya contohnya seperti bank saya kebetulan menggunakan Bank Mandiri. Oh ini promo ini ya. Nggak apa-apa. Satu bank aja gitu. Itu yang dia merubah sistemnya seringkali seperti itu. Itu cara menjaga data kita mungkin. Mungkin pemerintah juga bisa seperti itu. Jadi tidak tetap. Jadi kita sering mengganti password, kita sering mengganti yang terkait dengan keamanan tadi. Kemudian kita mungkin juga boleh gitu mengamankan data kita sendiri. Jadi diberi ruang untuk kita mengamankan dengan cara kita gitu, karena itu milik kita gitu. Ya diperbolehkan dong gitu untuk mengamankan. Mungkin nanti teman-teman dari sistem informasi bisa memberikan ini karena kalau misalnya pemerintah memberi jaminan seperti itu tadi, salah satu bank itu tadi yang dia juga mengamankan kita kan setiap kali kita dirubah sistemnya itu bagus banget. Ya, oke. Baik. Itu Bu Fatima. Terima kasih sudah berkenan mampir di Dialog Sosial Politik kita ya. Kemudian ada Bu Yuyun. Apakah ada negara lain yang sudah menerapkan kebijakan seperti ini di negaranya? Kalau ada, apakah kasus kebocoran data juga terjadi di sana? Saya nggak tahu. Apakah Bu Tri punya data soal negara-negara lain yang sudah menerapkan? Apakah ada yang bocor, atau ada yang bagus? Monggo. Negara lain yang menerapkan ada ya. Mungkin yang kasus sebenarnya saya juga tidak mau menyebutkan negaranya, yang semuanya data, semuanya akses informasi pada pribadi itu dikelola oleh negara. Dan itu justru itu tadi, hidup kita itu diatur semuanya sama negara. Dan ya mohon maaf biasanya itu negara-negara yang sosialis. Nah, itu sampai dengan kita tidak bisa
kantong kita saja juga diatur sama negara. Dan memang kalau yang saya tahu negara ini memang sistemnya teknologinya luar biasa. Luar biasa, ya, begitu luar biasa, dan mereka benar-benar menjaganya luar biasa gitu. Tapi Dan kan silakan. tapi kan kita memilih tidak seperti itu negara Kesatuan Republik Indonesia ya, kita ini gitu kan ya. Kita ini negara bebas loh, gitu. Tapi kok mau tidak bebas gitu. Iya. Ini yang dibelenggu. Maaf. Gak apa-apa. Artinya dimasukkan dalam sebuah sistem gitu kan. Itu adalah data personal. Itu kan diri kita. Dijadikan kalau di dalam organisasi informasi itu sumber informasi itu dijadikan wakil dokumen, Jadi NIK dan NPWP yang dijadikan satu ini itu adalah wakil kita. Gitu. Nah ini wakil diri kita sebenarnya dalam bentuk mungkin digital tadi. Gitu ya Mas Ali. Iya. Tapi kita tidak perlu harus tidak terbuka. Biarkan saja ini menjadi masukan yang baik untuk pemerintah karena ini adalah mekanisme kontrol yang dilakukan oleh teman-teman akademisi dibantu oleh media begitu ya. Dan apapun juga diskusi kita ini tidak akan mengurangi sedikit pun rasa cinta kita kepada tanah air dan tidak mengurangi juga sedikit pun rasa hormat kita kepada pemerintah ya. Betul sekali. Karena kan ini masukan-masukan. Iya. Masukan. Jadi kalau memang ya tadi ya Betul. seperti negara tertentu yang memang sudah mengelola sistemnya dengan sangat bagus sekali, tidak pernah terjadi kebocoran, akan tetapi ya itu tadi personal kita terbelenggu. Iya, dan itu bukanlah pilihan kita begitu ya. Bukan pilihan kita. Jadi kita ini kan kebebasan itu kan kita perjuangkan dengan keringat dan darah gitu. Wih, ini bulan Agustus ini kita harus semangat proklamasi ini ya. Betul kan Mas? Betul banget, setuju banget sama Putri. Saya nggak berani ini kalau ini senior nih. Kalau biasanya kan saya selalu sama junior gitu. Putri di bagian akhir sebagai closing statement begitu ya. Nah kita tadi sudah berbicara banyak. Salah satu handicap, salah satu kendalanya adalah seringkali pemerintah itu ketika punya kebijakan sosialisasinya yang kurang oke dan kurang merata, kurang apa. Nah, ketika terkait dengan topik kita hari ini rencana peleburan, kalau itu memang sudah dipilih oleh pemerintah dan pemerintah sudah mendengarkan keluh kesah kita, diskusi ini mewakili sahabat-sahabat Merkuri yang notabene adalah masyarakat juga. Nah, apa yang harus dilakukan? Bentuk sosialisasi seperti apa yang paling mengena untuk warga masyarakat Indonesia? Kalau saya sih tadi ya saran saya yang pertama adalah komitmen, komitmen yang artinya yang jelas gitu, dan semua komponen masyarakat harus terlibat, termasuk aparat penegak hukum dalam hal ini karena ini terkait dengan persoalan yang nggak main-main loh, data, personal data, kemudian juga di situ ada harta kita, walaupun mungkin harta kita nggak banyak, tapi kan itu milik kita. Nah, kemudian juga yang penting juga adalah masyarakat juga menjaga sendiri. Kalau pesan saya menjaga sendiri datanya dengan sebaik-baiknya, dengan caranya itu. Dan itu diberi kesempatan sama pemerintah. Ya, artinya pemerintah harus berani speak up juga begitu ya. Ya, terus kemudian hal itu tadi disosialisasikan. Baik menggunakan teknologi informasi maupun secara manual itu. Dan itu sampai kepada grassroots gitu. Terutama mereka yang tidak melek teknologi. Banyak loh orang yang memiliki harta kekayaan, kemudian mereka juga baik ya, punya patuh, bayar pajak, tapi gaptek. Tidak melek teknologi, bahkan tidak bisa menggunakan gadget itu, atau sudah sepuh seperti itu. Betul. Membaca saja sudah perlu dibantu. Nah ini kan penting gitu. Jangan sampai pemerintah itu mengecewakan rakyatnya yang baik.
Ya, ya, Itu saja. baik. Terima kasih Ibu Dr. Tri Susantari, Doktoranda MSI, dosen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Visip UNER, sudah hadir dalam dialog The Series dari kerjasama Visip dan Mercury FM. Terima kasih banget Putri. Sama-sama. Sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita boleh ngobrol-ngobrol kembali. Monggo, siap. Baik, terima kasih. Selamat ketemu kembali. Ya, oke, baik. Saya akhiri sampai di sini dialog sosial politik The Series kerja bareng Visip dan Mercury FM, untuk janji ketemu Anda di dialog selanjutnya dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda juga. Sampai jumpa.